Obrolan seputar wanita, keluarga dan lingkungan hadir dalam Harmoni Keluarga. Harmoni Keluarga dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai Starlovers, selamat pagi. Kali ini Harmoni Keluarga hadir di pagi hari bersama Pelogias Parman. Dan kali ini Starlovers kita juga masih bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Yogyakarta atau DP3 AP2. So lovers, ngomongin tentang hari-hari kita nih, kan menjadi istimewa atau adanya keistimewaan, ini kan jadi satu hal yang kayaknya diinginkan banget banyak orang ya. Tapi ini juga bisa menimbulkan dilema di so lovers di beberapa lini kehidupan dan juga kelompok lainnya. Contohnya nih so lovers ya, keistimewaan DIY ini kan hadir juga di tengah dilema situasi yang kayaknya dekat banget sama kita ya, dan cukup rame juga di sosmed dan lain sebagainya, itu people pleaser dan juga sandwich generation. Nah, ngomongin dua hal ini nih Starlovers, kita kan pasti bertanya-tanya apa sih efeknya sama gimana nih kita nyikapin fenomena ini. Nah, kita bakal obrolin langsung nih Starlovers dan ulik juga lebih dalam dengan ketiga narsum yang capable pastinya dan juga sudah dihadirkan di studio Star FM. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita kenalan dulu kali ya Starlovers ya, karena pagi hari ini sudah hadir bersama dia 3 Sri Kandi luar biasa dengan baju putih-putihnya. Selamat pagi Bu Eri Nurhayati Esikom. Selamat pagi. Aduh, lembut sekali pagi hari ini ya, luar biasa merdunya. Bu Eri gimana kabarnya, baik hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Ini Wonder Woman ya, pagi-pagi sudah harus kemana-mana satset das-das gitu. Kita kenalkan dulu Bu Eri ini termasuk Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Kebudayaan Paniradia Keistimewaan. Iya betul. Betul ya Bu Eri ya. Bu Eri sudah siap ya untuk kita ulik-ulik pagi ini ya Bu? Siap. Siap banget, sudah istimewa. Dan Bu Eri nggak sendiri pagi hari ini karena Bu Eri juga ditemani oleh 2 Sri Kandi lainnya. Ini ada Mbak Sulikumala Esos. Selamat pagi Mbak Mala. Selamat pagi. Aduh, semoga sehat juga ya Mbak Mala ya. Sehat Siap dengan senyuman lebarnya nih ya. Jadi Mbak Mala ini merupakan analis perlindungan perempuan DP3 AP2 gitu Kak. Betul sekali. Oke, di kota Jogja ya. Di provinsi ya. Provinsi, mohon maaf berarti di provinsi DIY seperti ya, itu. betul. Baik, dan satu lagi ada juga yang menemani kita yang sudah katanya deg-degan dari tadi, masa sih? Nggak kelihatan ya gitu ya. Ini sudah ada Mbak Devi Riana Sari MPSI Psikolog, ada psikolog klinis UPT PPA Kota Yogyakarta. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi, semangat pagi. Hey, semangat pagi dan selamat pagi juga. Ini senyumannya luar biasa, lebar-lebar nih, antara memang bahagia atau deg-degan ya. Tapi semoga Mbak Devi juga sudah siap untuk ngobrolin tentang people pleaser yang kayaknya sering kita temukan ya, apalagi di sosmed ya Mbak ya. Iya, benar sekali. Ini jadi konten yang rame juga iya, nih betul akhir-akhir sekali. ini. Oke, tapi sebelum itu kita juga bakal ajak dulu Star Lovers untuk bergabung bersama kita pagi hari ini untuk juga bisa mengirimkan pertanyaannya, curhatannya barangkali, atau juga beberapa hal yang masih berkecamuk gitu ya, berkecamuk di pikiran Star Lovers. Bisa langsung tulis aja di WhatsApp kami 0818621013 atau juga bisa tulis di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Sebelum kita ngobrolin tentang people pleaser atau juga terma tadi ya, tentang sandwich generation, dia pengen ngobrol dulu sama Bu Eri nih. Bu, kalau DIY kan terkenal dengan keistimewaannya, katanya Jogja istimewa gitu ya. Tapi sebelumnya jauh ke tema juga nih, kita pengen ngobrol dong Bu, sebetulnya kayak apa sih gambaran kewenangan Paniradia sendiri atau Paniradia Keistimewaan di bidang kebudayaan itu sendiri. Monggo Bu Eri. Ya, makasih Mbak. Jadi memang Paniradia Keistimewaan itu adanya hanya di DIY saja ya. Di tempat lain itu nggak ada, karena memang di DIY itu ada kewenangan khusus terkait dengan kelembagaannya. Kemudian ada tata cara penetapan gubernur dan wakil gubernur, ada tata ruang, kemudian pertanahan dan juga ada kebudayaan. Nah, peranan Paniradia Keistimewaan itu adalah terkait dengan perencanaan dan juga monitoring dan evaluasi terkait dengan keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta, baik dari segi penganggaran maupun dari sisi-sisi yang lainnya. Gitu Mbak, kira-kira untuk Paniradia Keistimewaan. Mudah-mudahan Paniradia ini semakin dikenal dan kita juga bisa bersama-sama selalu membuat Jogja semakin istimewa. Oke, ini banyak ternyata spillan sedikit ya sebagai dasar apa sih yang juga dianggap keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta yang ternyata cuma ada di DIY tadi ya Bu ya. Iya betul. Tapi kalau misalkan kita cuma tahu
nggak namanya doang dong, ada daerah istimewa gitu ya Bu. Tapi tadi juga ada misalkan pemilihan gubernur dan wakil gubernurnya. Tapi sebetulnya anak muda saat ini juga pengen dong dikasih lagi gambaran lain gitu Bu. Contoh-contoh dari keistimewaan yang ada di DIY ini, apalagi nih Bu? Kalau selain tadi yang udah disebutkan sama Bu Erin. Ya, kalau keistimewaannya banyak ya Mbak ya. Mulai dari tata bahasa, kemudian dari budayanya juga banyak sekali. Bahkan di tahun yang kemarin kita juga nilai budayanya itu tingkat nasional itu nomor 1. Tetapi yang di tahun ini tuh menurun. Jadi kita dikalahkan oleh Bali. Mungkin bukan dikalahkan ya, tapi Bali mungkin bergeraknya lebih cepat lagi. Jadi itu semakin memicu kita untuk semakin meningkatkan juga. Kemudian kalau di Jogja ini istimewanya kan ya ada keraton juga yang itu dari sisi sejarahnya menjadi salah satu sumber keistimewaan kita. Kemudian keistimewaan yang lain dari juga budi pekertinya juga berbeda dengan daerah yang lain seperti itu Mbak Mala. Mungkin dari sisi yang lain masih banyak lagi, dan di Jogja ini juga saat ini sedang dikembangkan juga pendidikan khas Jogja Mbak, pendidikan karakter khas Jogja. Kita sudah nyusun bukunya di Dinas Pendidikan DIY dan nanti juga sudah dicetak di kabupaten maupun di kota Yogyakarta. Mudah-mudahan dengan adanya buku panduan ini bisa menciptakan karakter khususnya pelajar-pelajar ya, yang generasi muda itu lebih baik lagi, lebih sopan, lebih ya mempunyai karakter dosa yang lebih bagus lah. Oke, ternyata ini ada satu hal yang istimewa, bahkan ada karakter yang mungkin lebih spesifik ya Bu, menggambarkan Jogja itu seperti apa gitu. Tapi boleh di-spill nggak sih Bu dari buku yang sudah lagi dirancang ini sebetulnya yang menjadi ciri khas kurikulumnya gitu, atau ciri khas yang bahasan karakter yang nggak ada di daerah lain tuh apa Bu? Sebenarnya dari pendidikan karakter dosa itu yang paling ditekankan ada 3 Mbak. Jadi matur nuwun, maaf dan terima kasih itu yang sebagai dasarnya terlebih dahulu. Nanti akan dikembangkan lagi. Tidak hanya sekedar itu, tetapi nanti ke depan pasti akan berkembang. Itu dia sebagai satu ini ya Bu, misalkan tembakan awal gitu ya Bu, betul. untuk kedepannya lebih bisa meluas lagi dengan karakter-karakter lainnya. Baik, Stolovers, ini kita baru sedikit ya tentang berkenalan dengan Panitia Keistimewaan yang ada apa sih keistimewaan di Jogja tentang budaya tadi. Nanti juga kita akan ulik lagi bersama seperti apa keistimewaan itu juga berdampak atau misalkan adanya dilema di antara kedua hal yang kayaknya juga cukup dekat dengan kita bersama. Dan buat Stolovers yang mau bergabung boleh banget bisa langsung aja tuliskan komentarnya atau juga pertanyaannya di nomor 0818621013 atau juga di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Nah, Bu Eri, ini balik lagi ke Bu Eri dulu ya, karena mengenai tadi kalau Bu Eri sempat spill bahwasanya situasi kebudayaan di Jogja saat ini lebih turun gitu ya dibandingkan Bali gitu. Pasti ada tantangannya dong Bu. Itu apa sih Bu yang ditemukan oleh Panitia Keistimewaan yang membuat ternyata ada sedikit penurunan nih di tahun ini gitu Bu? Ya betul, sebenarnya kita juga masih mempelajari Mbak. Jadi sebenarnya Bali itu apa sih yang dilakukan? Itu kita masih menjadi tantangan. Kita sudah selalu komunikasi dengan Kemendikbud yang dalam hal ini ya. Nah itu karena kriterianya itu banyak Mbak, dan memang harus kita pelajari satu persatu. Mudah-mudahan ke depan itu kita bisa lebih bangkit lagi untuk bisa menciptakan terobosan-terobosan baru yang nantinya bisa menjadi nilainya lebih unggul gitu, unggul lagi. Kalau di Jogja itu kan memang khasnya budayanya itu khas banget ya Mbak ya. Jadi harapannya dengan kekhasan seperti itu nanti bisa meningkatkan nilai-nilai yang yang dipantau oleh pemerintah pusat. Kemudian di Jogja ini kan juga sudah ada sumbu filosofi ya. Nah itu yang sudah ditetapkan oleh UNESCO, itu harapannya juga semakin meningkatkan penilaian atau hasil dari ketentuan dari pemerintah pusat. Gitu Mbak. Baik, ternyata ini juga banyak hal yang dipertimbangkan tentunya, dan banyak hal yang masih coba dirangkum lagi ya Bu. Apa aja sih yang luput misalkan, terus apalagi yang ternyata dilematis juga dilakukan atau belum dilakukan seperti itu. Baik, dia bakal ke Mbak Mala sebentar nih Mbak Mala. Ini juga yang kayaknya menarik juga nih Mbak Mala. Kalau kita lihat dari keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yang tadi juga udah sempat dijelaskan oleh Bu Eri sendiri gitu ya. Tapi kalau dari sisi lainnya nih dari DP3 AP2 juga gitu, melihat sebetulnya gambaran budaya yang ada di Jogja yang suka menimbulkan dilema permasalahan sosial masyarakat tuh seperti apa nih Mbak Mala? Iya bener banget Mbak. Jadi memang sebenarnya kebudayaan itu baik ya. Karena memang kita tahu kita mengembangkan atau melestarikan budaya-budaya yang baik gitu. Cuman di dalam proses yang terjadi, dalam berdinamika, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang itu ada budaya-budaya yang akhirnya tuh salah kaprah gitu.
karena mungkin tidak sesuai dengan konteksnya atau disamaratakan, atau kalau bahasa Jawanya tuh digebiah-uyah gitu. Jadi digebiah-uyah semuanya sama, akhirnya kemudian menimbulkan sebuah masalah gitu. Dan mungkin tidak disadari juga nih sebenarnya untuk Star Lovers juga, kalau ternyata itu menimbulkan sebuah masalah tapi ngerasanya tuh kayak baik-baik aja gitu. Nah, kalau ngomongin soal nilai-nilai keistimewaan di Jogja gitu ya, mungkin Star Lovers pernah denger gitu, katanya sih Yogyakarta itu jadi penduduk miskinnya banyak gitu ya Bu Eri ya, tapi tingkat indeks kebahagiaannya paling tinggi gitu. Nah ini kan terus kemudian muncullah rame itu di medsos-medsos gitu yang bahas kalau iya soalnya kalau warga Jogja itu kan nerimo ing pandem. Nah jadi kayak pasrah, ikhlas gitu. Jadi meskipun yang katanya dibilang miskin, dalam kategori miskin gitu ya, tapi terus indeks kebahagiaannya tetap tinggi, tetap bahagia gitu. Oke. Terus selain itu juga banyak banget sih Mbak. Jadi kayak beberapa mungkin yang sesuai sama tema kita nih di bincang-bincang hari ini. Soalnya kalau di iniin satu-satu kayaknya nggak habis ntar sampai ya terang malam kayaknya kita nongkrong ya. Nggak apa-apa ya, kita nambah lagi durasinya gitu ya. Oke, ternyata itu salah satunya ya Mbak Mala ya. Terus juga ada lagi kayak misalkan nih, kalau kita kan menghormati orang tua ya, menghormati orang tua, terus kemudian tadi kayak Mbak Gia pernah sampaikan di awal kayak sediko dawuh kayak gitu-gitu. Jadi kayak bagaimana ya kita sebagai manusia dengan dinamika yang banyak banget gitu. Itu ketika kita mengembangkan nilai-nilai budaya tapi digebiah-uyah tadi, disamaratakan semuanya, tidak sesuai dengan konteks gitu, ternyata itu menimbulkan sebuah masalah gitu Mbak. Jadi kayak misalkan tadi berbakti dengan orang tua, yes of course ya, tentu saja kita harus berbakti kepada orang tua gitu. Tapi ketika kita merasa tidak mampu, dibebani lebih dari apa yang sebenarnya jadi tanggung jawab kita kayak gitu. Nah itu pada akhirnya menimbulkanlah fenomena yang namanya sandwich generation tadi gitu. Terus ada lagi yang bilang kalau banyak anak banyak rezeki gitu ya. Nah, itu sering banget nih kita dengar gitu. Terus akhirnya ada beberapa mindset yang kemudian berkembang di pada orang tua itu, mereka memandang anak-anak itu sebagai aset. Nah, ketika orang tua memandang anaknya sebagai aset itu kemudian menimbulkan sebuah masalah ternyata gitu. Karena anak-anak ini merasa punya beban yang lebih, punya tanggung jawab yang lebih, punya tanggung jawab yang berlipat-lipat gitu. Akhirnya dia menimbulkan yang namanya fenomena atau keadaan sandwich generation tadi gitu. Dia harus menanggung adik-adiknya gitu. Karena banyak anak BRJ terus anaknya banyak gitu kan. Terus karena ya kan anak harus berbakti sama orang tua gitu. Akhirnya ya kamu harus ngasih ibu misalkan atau ngasih bapak gitu. Terus itu karena ibu sudah menyayangi kalian, membesarkan kalian juga sekarang gantian lah udah gede gitu menafkahi adik-adiknya misalkan. Nah kayak gitu-gitulah Mbak, banyak banget sebenarnya. Ini ternyata hal-hal yang sangat dekat banget yang kadang mungkin selama ini itu sebuah masalah tapi mungkin dinormalisasi menjadi satu hal yang udah itu lumrah gitu ya Mbak Mala ya. Nah tapi ngomongin itu juga dia mau kembali lagi ke Bu Eri nih, karena tadi kan sudah disinggung juga sedikit ya. Itu gimana sih Bu crossingnya gitu atau irisannya antara tadi ya mengenai budayanya sendiri, kemudian juga patuh atau budi pekerti kan menjadi satu hal yang kayaknya juga cukup concern ya Bu dalam budaya terutama di DIY. Gimana nih Bu Eri? Ya, jadi memang seperti budaya-budaya yang selalu kita tekankan kan memang di Jogja ini kan budi pekerti yang baik, yang halus, membicara dengan orang tua yang baik, yang berbakti, yang seperti itu ya. Tetapi mungkin memang di sisi lain menjadi sebuah permasalahan ya, baktinya kebangetan atau tidak gitu ya. Gitu ya Mbak ya, kadang ada yang wah baktinya kebangetan itu bisa malah menyusahkan diri sendiri. Tetapi di sisi lain kalau dari sisi budaya ya Mbak ya, terutama di Jogja ya memang kita harus seperti itu. Tetapi barangkali dari sisi kita nanti mungkin dari psikolog ya yang bisa lebih menjelaskan gimana sih perang batin yang harus kita lalui. Dan terutama kan kita juga harus menjaga kewarasan ya. Itu Bu. Ya, seperti itu. Mungkin yang disampaikan Mbak Mala tadi kan banyak banget ya. Ada yang nerimo ing pandum juga.
bukan berarti terus harus kita diem saja. Ya, ini sudah nasib saya seperti ini. Tapi bukan seperti itu ya. Tetapi kan harus tetap berusaha bagaimana untuk mencukupi kebutuhan dari sisi perekonomian seperti itu. Bagaimana menciptakan kasih sayang dan harmonisasi dalam sebuah rumah tangga dengan orang tua dengan anak kan seperti itu ya Mbak ya, yang harus kita harus itu terus dijaga. Tapi kalau dari sisi kebudayaan ya memang itu salah satu budaya yang kita unggulkan untuk di Jogja ini. Gitu, Baik Mbak. Bu. Oke, ini juga menjadi satu hal yang menarik karena tadi juga sama Mbak Males sudah disinggung juga Bu mengenai tadi bagaimana misalkan budi pekerti bahwa anak harus misalkan berbakti kepada orang tua. Sedangkan orang tua juga maknanya nggak tunggal ya saat ini. Apalagi kalau misalkan di keluarga memang ada orang tua ibu dan bapak gitu. Tapi kalau secara luas entah di kelembagaan ini juga ada misalkan siapa pemimpin kita yang juga kita anggap sebagai bapak atau ibu gitu. Karena itu kalau dari sisi kebudayaan sendiri gitu Bu, atau juga dari Panitia Keistimewaan hadirnya sebagai sosok orang tua untuk menengahi gitu Bu, itu seperti apa Bu? Nah kalau di dunia kerja kami ya, terutama di lingkup kerja kami ya memang kita saling menghargai tentunya ada ya Mbak ya. Kemudian unggah-ungguh itu juga masih terus kita pertahankan karena memang itu sepertinya sudah mendarah daging ya kalau untuk di Jogja itu. Nah seperti itu. Kemudian alhamdulillah di tempat kerja kami juga pimpinan-pimpinan itu juga selalu mengayomi ya. Artinya juga bukan semena-mena terus ini harus kamu kerjakan, ini harus seperti ini, bukan seperti itu. Tetapi pasti ada arahan-arahan. Ini sebaiknya seperti ini. Nah itu mungkin yang sisi lain penyeimbang ya antara tuntutan dan juga realita pekerjaan yang harus kita jalani, kesanggupan kita seperti apa itu mungkin juga di situ. Alhamdulillah kita di lingkup kerja di Pemda DIY sepertinya semuanya juga seperti itu ya Mbak. Betul. Ya pasti dari pimpinan-pimpinan juga pasti akan mengayomi kita, memberikan arahan-arahan yang terkait dengan pekerjaan bagaimana sebaiknya itu pasti ada. Baik, nah ini juga akan menarik kalau kita nanti ngobrolin tentang kebijakan penyeimbang tadi ya Bu. Tapi sebelum itu kita pengen ke Mbak Devi dulu biar makin deg-degan nih Mbak Devi. Tambah deg-degan. Biar makin deg-degan Mbak Devi. Ini juga menarik karena dari tadi kita udah mulai memahami bagaimana kalau dari sisi kemasyarakatan gitu ya, dan juga budaya mengenai people pleaser tadi atau sandwich generation. Tapi kita bedahnya satu dulu nih Mbak. Dari people pleaser yang kayaknya banyak banget yang kita temukan yang entah disadari atau nggak disadari gitu betul. Ya. Dan ini kalau misalkan kita dengar istilah people pleaser kan kadang orang menganggapnya yang sering iya aja, nggak enakan gitu. Tapi tadi juga udah dibahas bahwa ada istilah lain kalau di budaya Jogja ada sendiko dawu, ada lagi unggah-ungguh. Apakah itu juga sama bentuk dari jenis orang people pleaser tadi atau sebetulnya itu kasus dan situasi lain nih Mbak Devi? Oke, jadi kalau kita bicara terkait dengan people pleasure sendiri, kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi ya Mbak ya, ini sebenarnya bukan diagnosa medis ataupun yang bisa diukur oleh alat tes psikologi, karena kami kan basicnya psikolog. Ini artinya memang fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana kita melihat people pleasure ini diibaratkan sebagai orang yang secara berlebihan ingin membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Ada sikap-sikap seperti itu. Tetapi kalau kita bicara dinamika psikologinya, people pleasure ini tumbuh dari rasa tidak aman sebenarnya. Rasa tidak aman yang terbentuk dari masa lalunya. Bisa jadi juga kalau kita ulik lebih dalam terkait dinamika psikologinya orang-orang yang kita sebut people pleasure ini adalah berangkat bisa jadi dari pola pengasuhan yang otoriter, atau misalnya di kecilnya dulu tidak diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat seperti itu. Kemudian orang tua yang otoriter ini lebih kepada menuntut segala sesuatu yang ada pada anak ini tanpa memberikan peran si anak untuk menjelaskan. Misalnya saya pengennya A tetapi ibu atau ayah pengennya B, berarti kamu harus ikut ibu, misalnya seperti itu. Ruang-ruang yang terbatas itu membuat seseorang ini menjadi pribadi yang konsep berpikirnya merasa bahwa berarti kebahagiaan orang lain itu jauh lebih penting daripada diri saya sendiri, karena sejak kecil dia mensensor dirinya artinya adalah meniadakan dirinya untuk lebih kepada fokus pada orang-orang di sekitarnya. Nah, pola-pola seperti ini itu bisa jadi karakteristik di kemudian hari, bisa jadi pola kepribadian, bisa jadi pandangan hidup juga seperti itu. Nah, kalau kita melihat people pleasure yang juga nanti arahannya pada sandwich generation, di mana dia punya tuntutan nih, kalau dalam pola asuhnya orang tua yang otoriter, atau justru mungkin orang tua yang terlalu sayang, kemudian segala sesuatu orang tua yang ambil alih nih.
Karena takutnya ketika kamu diberikan pilihan salah dalam melangkah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu. Iya. Ada situasi-situasi seperti itu sebenarnya. Oke, ternyata ini cukup kompleks ya. Walaupun ternyata secara medis ini nggak masuk ke pengukuran medis sebetulnya. Betul sekali. Ya. Hanya pada fenomena aja yang terjadi di masyarakat seperti itu. Tapi sebetulnya kalau lebih lanjutnya nih Mbak, misalkan memang itu kan fenomena dari isu kebudayaan dan lingkungan sosial misalkan gitu. Tapi bisa berdampak ke situasi medis seseorang nggak akhirnya itu? Bisa kalau kita melihat ini sudah cenderung berlebihan seperti itu. Sebenarnya ada yang namanya orang yang lebih condong ke orang lain daripada diri sendiri, itu altruism. Tetapi kalau ini sudah masuk ke ranah di mana dia akhirnya meniadakan dirinya sendiri, artinya dia tidak memandang lagi dirinya penting. Tetapi saya berdiri di sini adalah terkait dengan value atau nilai-nilai yang ada di lingkungan saya, seperti dia harus menyenangkan orang lain, menyenangkan pasangannya, orang tuanya, seperti itu nanti akan membawa dampak-dampak cukup signifikan secara psikologis, di mana dia harus merasa khawatir yang amat berlebihan, cemas kalau misalnya ada ajakan atau ada keinginan dari satu orang ini dia tidak bisa indahkan, atau misalnya dia mengindahkan tetapi bertolak belakang dengan ideal self-nya. Jadi ideal self-nya adalah saya nggak bisa nih melakukan ini, saya tidak mampu nih dalam keluarga, saya tidak mampu nih misalnya secara finansial untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang tua saya misalnya, tetapi real self-nya adalah people pleasure itu tadi. Saya seperti punya tanggung jawab untuk tanggung jawab untuk keluarganya, seperti itu. Nah, ini nanti menumbuhkan kecemasan. Kecemasan ini ketika tidak dibangun dengan baik, itu nanti mengarah pada di mana dia menjadi frustasi, kemudian putus asa, kemudian seolah-olah dia bertanggung jawab penuh atas situasi orang lain, tetapi dia meniadakan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, itu yang bahaya ya Solovers ya, jangan sampai. Makanya kenapa kadang kalau kita lagi siaran nih, kita suka ngingetin gimana nih, udah seberapa kenal sih dirimu gitu dengan diri sendiri, dan juga seberapa ini juga ya, seberapa terbukanya dirimu dengan diri sendiri. Nah, oke, ini menarik sekali nih Solovers tentang gimana people pleaser sebetulnya bukan situasi medis gitu ya, tapi ada situasi lain yang ternyata lebih besar lagi, yang mungkin juga tertanam atau menempel langsung ke tubuh dan juga kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita nggak akan langsung ngobrol lagi, karena kita akan istirahat sejenak nih, biar Mbak Mala, Bu Eri dan juga Mbak Devi bernafas terlebih dahulu. Dan kita juga masih tunggu Stolovers untuk bergabung bersama kami di nomor 0818621013, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Harmoni Keluarga bersama Gia dan juga ketiga narasumber, ada Bu Eri, kemudian juga ada Mbak Mala dan juga Mbak Devi yang masih siap nih untuk kita ulik bersama ya. Semoga juga masih dalam keadaan oke, sehat, dan Stolovers nih. Kalau tadi kan dengerin ada satu iklan layanan masyarakat ya, mengenai dengan berbudaya kita berdaya gitu Bu Eri. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan Bu, kadang jadi dilematis gitu kan. Apakah dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jogja gitu atau di DIY sendiri itu menjadi people pleaser di DIY ini lebih dilematis dibanding daerah lainnya? Gimana Bu Eri? Ya, mungkin ya Mbak ya, karena kalau saya sendiri orang Jogja, jadi memang sudah dari dulunya sudah terdidik dengan adat istiadat di Jogja ya. Jadi mungkin kalau untuk yang pendatang ya mungkin loh, kok di Jogja begini ya, kalau lewat harus nunduk, harus menghormat, harus apa sih namanya, apa sih Mbak, jalan kalau banyak orang termasuk unggah-ungguh ya. Jadi harus ya menundukkan kepala, harus selalu senyum gitu-gitu kan kalau di Jogja. Mungkin kalau di tempat-tempat lain banyak yang tidak seperti itu karena adatnya berbeda. Nah, gitu kira-kira Mbak. Kalau menurut saya sih enjoy aja karena memang saya aslinya Bantul, jadi dari lahir sudah seperti itu. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang tadi ya kebiasaan itu Bu, kan namanya budaya itu adalah kebiasaan dan nilai tadi. Tapi sebetulnya nilai itu kan nggak tunggal juga berarti ya Bu. Kalau nilai-nilai kebudayaan tuh sebetulnya ada ini nggak sih Bu? Kalau kita coba kupas lagi, sebenarnya seperti apa Bu kebudayaan di DIY sendiri itu? Apakah ada nilai doang kah, tapi ada yang lain juga, itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau di Jogja itu sudah ada Perda nomor 4 tahun 2011 Mbak. Jadi di situ ada tata nilai kebudayaan. Itu diantaranya ada tentang tata nilai religi spiritual, kemudian ada tata nilai moral, ada tata nilai kemasyarakatan, adat istiadat, kemudian juga pendidikan dan pengetahuan, ada tata nilai teknologi, dan banyak lagi Mbak, sebenarnya banyak lagi. Tetapi mungkin yang lebih kena di topik kita kali ini ya mungkin barangkali lebih pada ke tata nilai kemasyarakatan, moral, dan juga barangkali religi ya karena
Itu kadang dilematis juga ya, Iya, kita betul. ngobrolinnya udah ke sisi yang lain juga gitu. Oke, kalau itu dari sisi kebudayaan dan keistimewaan Paniradia keistimewaan gitu ya. Tapi kalau dari sisi psikologi sendiri Mbak melihat tadi ya budaya atau karakter dari masyarakat, melihat tadi pertanyaan apakah people pleaser di DIY ini lebih dilematis atau enggak nih dibandingkan daerah lain, itu gimana kalau dari sudut pandang psikologi? Oke, jadi kalau kita bicara people pleasure sendiri, ketika kita melihat ini berangkat dari mana sih sebenarnya? Dari rumah, dari pola asuh, kemudian dari lingkungan sekitar, pasti nanti ada korelasinya seperti itu. Tetapi berangkat dari sebenarnya karakteristik individu itu sendiri begitu. Kalau di Jogja banyak people pleaser, kita tidak tahu nih skalanya seperti apa. Kalau diukur, apakah di Sumatera, di Sulawesi itu juga mengalami situasi yang sama? Apakah grade-nya memang lebih tinggi di Jogja atau tidak? Tetapi kalau kita bicara secara psikologi, ini kan berangkat dari pola asuh. Jadi ada salah satunya memang pola asuh dari orang tua sendiri seperti itu. Nah, kalau kita bicara pola asuh, kebanyakan orang tua juga punya gaya pengasuhan yang mungkin hampir sama dengan di Jogja juga. Kalau misalnya kita bandingkan di Sumatera misalnya seperti itu. Tetapi bisa jadi lebih dilematisnya tergantung individu itu sendiri yang menjalankan. Kalau misalnya dia merasa tidak ada permasalahan secara psikologis, saya enjoy aja seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika saya dituntut untuk bertanggung jawab penuh untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, tetapi saya merasa masih mampu untuk melakukan itu menurut saya tidak masuk kategori di mana dia terlalu berlebihan untuk melakukan itu. Jadi berangkat dari individunya sendiri sebenarnya, dilematis atau tidak, dia melihat, memandang dirinya sendiri. Apakah ini sudah berlebihan untuk dia, ada dampak secara psikologis atau tidak. Kalau misalnya tidak ada dampak secara psikologis, misalnya dia lebih cemas, kemudian panik, merasa kurang semuanya, putus asa ke depan harus bagaimana, itu pasti nanti dilematis untuk orang-orang yang mengalami situasi ini seperti itu. Oke, berarti ada satu kata yang bisa kita coba ini juga ya sebagai garis benang atau benang merah adalah tadi batasannya ya, sudah mengganggu atau belum, menghilangkan dirinya atau tidak gitu, seperti itu. Oke, sekarang kembali ke datanya mungkin ke Mbak Mala. Mbak Mala, kalau sebetulnya secara data gitu, people pleaser itu bisa kita lihat nggak sih datanya ada berapa dari kalangan masyarakat misalkan, terutama di DIY sendiri nih Mbak Mala? Kalau data sendiri nggak ada ya Mbak ya. Mungkin karena tadi seperti yang dibilang sama Mbak Devi gitu ya. Ini kan bukan sebuah apa ya Mbak istilah psikologinya tuh kayak yang bisa diukur, diagnosa psikologis gitu. Diagnosa psikologis yang bisa diukur gitu. Cuman memang ketika kita memotretnya pakai sudut pandang sosial budaya tadi, mungkin tidak ada ukuran jelas atau data yang secara pasti gitu ya diterbitkan oleh BPS atau apa gitu. Cuman dari kita berinteraksi aja deh sehari-hari gitu ya. Mungkin dari aku nggak bisa ngejudge sih, tapi mungkin kita sering banget lah menemui gitu ya teman-teman sekitar kita, entah itu di lingkungan rekan kerja atau di rumah atau di keluarga kita masing-masing aja deh gitu. Itu kan kadang-kadang kita melihat kadang-kadang tuh kalau dia cerita gitu ya, curhat atau bahwa kayaknya dia udah masuk era sandwich generation nih gitu. Terus kalau enggak, wah people pleaser banget ya. Mungkin kadang-kadang dia tersiksa atau terbebani gitu dengan tuntutan-tuntutan itu atau permintaan-permintaan itu, tapi nggak bisa menolak kayak gitu. Nah sebenarnya mungkin kalau kita ngomongin data mungkin dari pengalaman kita masing-masing kali ya Mbak ya gitu. Oke, ini juga harus hati-hati ya Solovers ya, antara profesionalisme tadi jangan sampai harus mengiyakan semuanya tapi ternyata itu malah yang lebih jelek lagi, malah membuat tugas kita malah terbengkalai misalkan. Itu juga hati-hati ya Solovers ya. Oke, ini kita akan menyapa dulu Bu Eri, Mbak Devi dan juga Mbak Mala, beberapa yang sudah masuk bersama kami baik di Instagram @starjogafm atau juga di nomor 0818621013. Ini ada yang menyapa nih dari 21nami.net. Wah, ada Kak Devi gitu. Hai Kak Devi gitu. Ini juga ada pertanyaan juga nih dari Heidisa di sini, katanya ini pertanyaannya bisa dijawab ketiga-tiganya ya. Ini ada pertanyaan katanya, kalau keistimewaan DIY yang seperti apa sih yang bisa memberikan manfaat untuk si people pleasure dan juga sandwich generation? Terus gimana juga nih mengatasi tuntutan harus menyenangkan orang lain sementara diri sendiri belum bahagia? Mungkin kita mulai dari Bu Eri atau Mbak Mala dulu, silakan Bu Eri. Monggo Bu Eri. Langsung pandang-pandangan ya Solovers ya. Ini termasuk budaya. Monggo silakan duluan, sebenarnya maunya saya seperti itu.
Antara budaya dan kode ya Bu ya. Ya, jadi memang kalau keistimewaan ini seperti yang tak sampaikan tadi ya memang banyak. Mungkin dari sisi yang berkaitan dengan topik kita mungkin lebih cenderung kepada kemasyarakatan dan juga moral ya. Jadi memang nilai-nilai di Jogja ini kan ya tadi yang saya sampaikan unggah-ungguh dan sebagainya itu masih selalu melekat di dalam diri kita masing-masing. Jadi itu ya Mbak Malaya mungkin apa namanya ya yang lebih terkait dengan seperti itu. Tetapi seperti saya sampaikan tadi apa namanya pendidikan khas Jogja itu mudah-mudahan akan semakin membantu ya untuk pelestarian di kebudayaan di Jogja. Tetapi tentu saja kita juga harus bisa menyeimbangkan diri terkait biar tidak merasa tertekan dan sebagainya. Itu memang kita sendiri yang bisa ngatur. Seperti apa kita mencikapinya juga harus diri kita sendiri yang bisa menyeimbangkan semuanya itu. Mungkin itu Mbak Mala kalau ada tambahan Mbak. Gimana Mbak Mala? Oh iya. Tadi terkait dengan nilai-nilai keistimewaan ya Mbak ya yang ada di Jogja gitu yang mungkin apa tadi istilahnya bermanfaat yang kasih manfaat ya. Kasih manfaat ya. Oke, jadi mungkin kalau aku ngelihat sih di Jogja ini untungnya itu, untungnya hidup harus terus berjalan. Nanti lagunya diputar habis ini. Ya kalau apa namanya, untungnya kalau di Jogja itu orang-orangnya itu kan ramah-ramah ya Mbak ya. Terus mungkin kalau kita ngelihat secara general gitu tidak terlalu individualisme dibanding mungkin karakter masyarakat lain gitu ya. Meskipun nggak semuanya loh ya di luar Jogja terus individualisme gitu enggak. Cuman memang biasanya kalau di Jogja itu tingkat individualismenya tuh lebih rendah gitu. Terus tolong menolongnya, gotong royongnya itu juga masih lumayan kental ya kalau di Jogja. Nah, kalau misalkan dari nilai-nilai istimewaan Jogja kayak gitu tuh sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita dapat gitu. Dari mana mungkin kalau hidup bertetangga gitu ya. Mungkin kalau di Jogja itu ninggalin rumah kosong, kuncinya dititipin sama tetangganya gitu. Mungkin masih percaya gitu, masih aman. Terus apa namanya kalau misalkan tidak dipagar misalkan kan banyak ya rumah-rumah yang terbuka seperti itu nggak dipagar, naruh kendaraan dan sebagainya. Terus kemudian ramah itu juga ternyata lumayan adem ya Bu Eri ya. Dan untuk wisatawan gitu yang berkunjung ke Jogja gitu banyak yang bilang kalau senang ya di Jogja tuh kayak disapa terus gitu kan. Terus kayak ramah, kemana-mana tuh orang tuh nyapa, ramah, senyum kayak gitu. Nah itu kan jadi sebuah hal yang mungkin bisa ditonjolkan nih. Jadi nilai-nilai istimewa yang bikin Jogja tuh makin istimewa gitu. Makanya ada yang bilang terbuat dari rindu tadi karena banyak banget nih yang dirindukan dari Jogja gitu. Salah satunya nilai-nilai keistimewaan seperti itu. Tapi Mbak Mala, kalau tadi kan kita masih nguliknya di people pleaser-nya ya. Tapi kalau manfaatan langsung yang ke sandwich generation-nya tadi tuh gimana tuh Mbak Mala? Nah, kalau untuk sandwich generation-nya sendiri, jadi karena banyak banget nilai-nilai keistimewaan yang bermanfaat gitu ya. Kemarin mungkin ada gitu, meskipun nggak di Jogja ya sebenarnya ya. Cuman ketika memotret sebuah isu, misalkan kayak sempet rame dunia medsos itu berita ada lansia yang ditemukan di rumah sampai meninggal berapa hari atau berapa minggu itu kalau nggak salah, bukan di Jogja tapi ya. Dan tidak ada yang tahu, sedangkan anak-anaknya itu nggak tahu entah kemana gitu. Nah mungkin kalau di Jogja sih kalau aku ngelihat karena tadi dengan nilai-nilai keistimewaan yang udah coba aku share di awal tadi, ada beberapa orang yang misalkan dalam tanda kutip karena dia punya beban tadi sebagai sandwich generation, dia harus bekerja gitu. Nah bekerjanya kemudian di luar kota ya karena beberapa pertimbangan dan sebagainya. Mau tidak mau biasanya kalau lansia atau yang orang sepuh itu kan nggak mau nih ikut sama anaknya gitu, pengennya tuh di Jogja. Dan sekaligus Jogja itu banyak banget dilirik sebagai tempat untuk pensiun di masa tua dan sebagainya. Nah itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Terus apa namanya, kemudian karena ada bonding yang terbangun, gotong royong, tolong menolong, nilai-nilai apa ya, norma-norma yang dibangun di lingkungan masyarakat, kemudian terus orang tuanya itu di dalam tanda kutip ya dititipkan gitu sama tetangganya kayak gitu. Terus tetangganya itu juga ikutan ngebantu, ngerawat dan kemudian apa namanya membantu apa ya, menemani dan sebagainya. Nah hal-hal seperti itu sih mungkin yang bisa dilestarikan dari budaya Jogja. Kalau tadi hubungannya sama sandwich generation nih, dia harus mungkin punya keluarga sendiri di luar kota, punya tanggung jawab untuk mencari nafkah juga di luar kota, sedangkan dia punya tanggung jawab juga untuk
menunggu orang tuanya atau bertanggung jawab terhadap orang tuanya yang di Jogja gitu misalkan. Nah akhirnya budaya-budaya seperti ini nih sangat bermanfaat. Oke, ternyata care works yang lain ya dari nilai yang ada tadi tentang kemasyarakat, moral dan lain sebagainya yang ternyata cukup membantu sandwich generation, walaupun ternyata di sisi lainnya secara ekonomisnya masih belum bisa ya gitu ya. Baik, ini sekarang ke Mbak Devi nih, karena ini pertanyaan yang banyak banget orang pertanyakan ya tentang tadi gini. Gimana sih cara mengatasi tuntutan harus membahagiakan orang lain, sedangkan kita sendiri aja nih belum bahagia gitu Mbak Devi? Belum bahagia. Oke, jadi kalau kita bicara tentang pemaknaan terhadap diri sendiri ya, kalau kita korelasikan dengan people pleasure yang akhirnya ada di posisi sebagai sandwich generation adalah kembali lagi kepada mereka tidak aware terhadap dirinya sendiri, seperti itu. Saya merasa tidak bahagia nih. Kalau sudah ada pikiran merasa tidak bahagia, berarti kita harus menyadari itu dulu terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita memahami diri kita sendiri. Bukankah untuk memahami orang lain, hal utama yang harus kita lakukan adalah memahami diri sendiri terlebih dahulu, seperti itu. Karena kita akan bergopoh-gopoh untuk memahami orang lain ketika kita tidak paham dengan diri kita sendiri terlebih dahulu, begitu. Karena memang ini jadi bumerang. Nanti di awal mungkin ada kebanggaan, saya bisa membahagiakan orang tua, misalnya saya bisa membahagiakan pasangan saya, atau saya bisa membahagiakan orang-orang yang mana karena ciri-ciri people pleasure ini sendiri adalah sulit sekali untuk bilang tidak dan sering kali bilang maaf, seperti itu. Kuncinya seperti itu, bilang tidak karena takut kalau misalnya ada penolakan, seperti itu, karena rasa tidak aman tadi kalau kita lihat secara psikologis kondisinya. Nah, sering bicara maaf sedang pada sesuatu atau konteks yang sebenarnya tidak dia lakukan, itu menghindari konflik, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dia merasa bahwasanya ini sudah nggak baik nih, nggak beres dengan diri saya sendiri, berarti dia harus jujur dengan dirinya sendiri. Pahami dulu batasannya apa gitu. Apakah ketika saya melakukan hal ini itu baik untuk saya? Jadi patokannya ada pada diri sendiri dulu. Untuk membahagiakan orang lain, bukankah kamu juga harus bahagia terlebih dahulu? Jadi kalau kamu tidak bahagia, berarti dilihat situasinya. Kalau dalam posisi ini saya tidak bahagia, berarti hal utama yang harus kamu lakukan adalah membahagiakan dirimu sendiri. Nah, ketika sudah penuh, sudah full nih dalam diri kamu, karena ada self love itu tadi, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, memaknai diri sendiri sebagai pribadi yang utuh, baru kita ke orang lain. Kuncinya seperti itu. Jadi ke diri sendiri terlebih dahulu. Kalau merasa nggak bahagia, berarti fokus kamu adalah bukan orang lain, tapi membahagiakan diri kamu sendiri, seperti itu. Karena sebelum memberi kita harus juga punya dulu amunisinya ya. Betul. Itu ya. Jangan sampai energi yang didapati juga bukan energi yang seharusnya diberikan atau juga didapatkan. Baik, ini juga menarik sekali pertanyaannya. Masih berhubungan tadi bagaimana cara mengatasi. Kalau ini adalah memutus langsung kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan yang masuk bersama kita di nomor 0818621013 dari Muhammad Ali Bahtiar ya. Ini katanya bagaimana sih cara memutus sandwich generation walau secara ekonomi ini menengah ke atas, tapi kok masih ada ya sandwich generation yang juga sama aja bertanggung jawab buat sesuatu yang bukan tanggung jawab dirinya. Monggo dari Mbak Mala dulu kalau gitu, silakan Mbak Mala. Oke, tapi ini konteksnya berarti kondisi ekonominya udah menengah ke atas, menengah ke atas, nah ini juga. Nah berarti ketika dirasa bahwa ekonomi bukan menjadi sebuah indikator utama nih yang meresahkan gitulah ya, karena dianggap sudah cukup mampu lah di bagian ekonomi gitu. Maka kemudian kita perlu bicara soal mindset sih Mbak, kalau menurut aku. Jadi bagaimana kita membenahi mindset yang mungkin salah kaprah atau keliru nih di dalam masyarakat gitu. Seperti tadi mungkin aku sempat mention gitu beberapa, kalau menganggap anak sebagai aset gitu. Itu sering banget dan banyak banget orang tua yang menganggap seperti itu. Jadi ketika aku sudah melahirkan kamu gitu ya, aku sudah merawat membesarkan kamu sampai sekarang, kamu harus berbakti dong sama aku semaksimal yang kamu bisa gitu. Nah, tidak salah sebenarnya, itu memang harus ya, itu wajib anak berbakti kepada orang tua gitu. Tapi seperti yang Mbak Devi tadi sampaikan gitu, ada batasan-batasannya. Ketika memang anak kapasitasnya tidak mampu ke sana, maka jangan dipaksakan gitu. Jadi mindsetnya jangan istilahnya tuh kayak timbal balik gitu. Segala sesuatunya diukur hanya dari sekadar timbal balik aja gitu. Tapi bagaimana sebuah keluarga itu bisa menjadi sebuah support system. Support systemnya tidak hanya kepada orang tua loh, tapi juga orang tua kepada anak, adik kepada kakak, kakak kepada adik gitu. Jangan bertumpu hanya orang yang lebih muda itu yang punya kewajiban mensupport orang yang lebih tua gitu, atau
istilahnya tuh kayak melayani orang yang lebih tua, tapi juga semuanya. Jadi konsepnya itu hubungannya, relasinya setara, baik itu antar orang tua, anak, antar pasangan juga, di suami istri itu, kemudian juga di antara anak-anak yang ada juga gitu. Jadi kalau kami sendiri itu memang ada pendampingan keluarga sebenarnya, Star Lovers. Jadi dari DP3AP2 itu salah satu ketugasannya juga terkait dengan pendampingan keluarga, terkait ketahanan keluarga, kualitas keluarga gitu. Jadi untuk Star Lovers yang punya masalah-masalah nih terkait dengan relasi di dalam keluarga, itu juga bisa banget nih mengakses layanan pendampingan keluarga kita, namanya tuh Puspaga Star Lovers. Jadi Pusat Pembelajaran Keluarga. Kalau supaya lebih gampang reach-nya itu bisa lewat Instagram kami di Puspaga DIY. Terus sebenarnya di kabupaten kota itu juga ada sendiri Puspaga-puspaganya gitu. Nah, nanti untuk nomornya bisa cek di bio Instagram juga. Nah, jadi nanti bisa lebih mungkin kalau kami ada Puspaga sama Tesaga sih. Cuman kalau yang memungkinkan untuk tatap muka itu lebih ke Puspaganya, kan supaya lebih enak aja sih kalau misalkan kayak sharing-sharing, konseling dan sebagainya lewat Puspaga itu. Gitu. Lebih ngena ya Mbak ya berarti ya. Berarti kalau kita mau akses tadi bisa di Instagramnya. Di Instagramnya apa Mbak? Boleh di Puspaga DIY. Kalau nomornya juga ada di sana langsung. Betul. Ya. Kita bakal ke Bu Eri dulu Bu, karena ini berkaitan dengan keistimewaan yang tentu dengan adanya keistimewaan kan kita bisa dipermudah ya Bu ya dengan situasi yang ada di masyarakat sekitar kita. Nah, kalau dari sudut pandang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta nih Bu, ada nggak sih Bu cara atau misalkan entah itu peraturan yang ternyata itu cukup membantu atau program-program yang membantu untuk memutus tadi Bu silent generation yang ternyata udah berlebihan misalkan begitu? Ya, kalau aturan kayaknya nggak ada ya, aturan yang terus kita tidak boleh menanggung beban orang lain itu kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Dan justru malah kalau kebudayaan itu kan pengennya kita juga saling menolong ke orang lain. Tetapi kembali lagi pada pengukuran diri kita masing-masing, bagaimana kita biar tetap menjaga kewarasan tadi, biar tidak terlalu terbebani. Dan kalau menurut saya bakti kepada orang tua itu juga memang sesuatu yang luar biasa ya, bukan hanya dari sisi budaya tetapi dari sisi agama juga. Semua agama saya yakin mewajibkan seperti itu. Tetapi cara berbakti itu kan juga dari berbagai macam cara ya, bukan hanya dari sisi finansial saja. Bahkan kalau saya sendiri pinginnya, saya kan juga orang tua ya, anak saya juga sudah punya anak, pinginnya dari sisi finansial nanti tidak bergantung pada anak gitu, malah pinginnya seperti itu. Tidak usahlah kalian itu membiayai untuk hidup kalian dan anak-anak kalian, pinginnya tuh seperti itu, pinginnya loh Mbak ya. Jadi kalau menurut saya ya tergantung dari mindset tadi, jangan sampai berbakti kepada orang tua itu menjadi sebuah beban. Kalau saya rasa seperti itu sih Mbak. Jadi tidak ada kalau aturan-aturan yang nggak boleh, kalau itu nggak ada Mbak, nggak ada. Atau mungkin aturannya tadi dengan program apa bisa diikut dengan Puspaga dan lain sebagainya mungkin. Ya betul. Kalau Puspaga itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya Mbak ya. Kalau tidak salah dulu juga dibiayai dengan dana keistimewaan ada di situ. Ya jadi di DIY itu kan ada dana keistimewaan. Salah satunya juga untuk seperti itu, bukan hanya untuk pentas-pentas saja, seniman saja, tetapi ya salah satunya untuk yang seperti itu. Kita perjelas lagi Star Lovers ya. Jadi dana keistimewaan salah satunya juga ini bisa bentuk kebermanfaatannya tadi untuk mendanai beberapa program yang juga dijalani salah satunya dengan DP3AP2 ya, yaitu Puspaga dan lain sebagainya yang bisa diikuti siapapun berarti ya Mbak ya? Banget. Yang ada di DIY Betul. atau ya berarti itu semua yang bisa langsung tanyakan di Instagramnya. Baik, dia mau tanya, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga untuk Mbak Devi nih. Kalau tadi kan kelas menengah atas gitu ya Mbak, tapi gimana, boleh nggak sih misalkan gitu, ini dari sisi psikologi, kalau misalkan ada situasi keluarga yang menengah ke bawah, yang dirinya juga tidak bisa struggling untuk bertahan hidup, bisa nggak sih memutus gitu untuk menjadi sandwich generation, atau ternyata apalagi kalau udah kelas menengah ke bawah tuh justru ya itu akan terus terlibat dengan situasi yang sama gitu Mbak? Jadi melihat dari sudut pandang psikologi itu berarti berangkat dari kondisi secara psikologis gitu ya. Apakah memang ada orang yang mungkin menengah ke bawah, tetapi kalau kita bicara nominal itu misalnya dia dapat 100.000, diberikan kepada orang tua misalnya 10.000, itu kan juga pemberian ya. Tidak berarti ketika dia dapat 100.000 diberikan semuanya seperti itu. Artinya adalah kita mengukur kemampuan, itu yang pertama. Yang kedua, melihat kondisi kita. Kalau misalnya memang kondisi secara psikologis, secara ekonomi itu memang tidak bisa dilakukan, hal yang harus dilakukan adalah berkomunikasi. Jalin komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, bahwasanya prinsip keterbukaan itu penting sekali. Kalau sudut pandang saya secara pribadi, tidak ada orang tua itu yang secara gamblang meminta untuk
dibiayai dalam hal apapun seperti itu, tetapi nerimo ya Bu ya, mungkin ketika anak memberikan uang gitu pasti diterima dengan baik seperti itu. Prinsipnya itu tadi komunikasi. Kalau memang kondisi ekonominya menengah ke bawah, sementara dia punya tugas atau tanggung jawab untuk bisa memberikan secara finansial ke orang tuanya, sementara dia tidak mampu, berarti dia harus komunikasi nih ke orang tuanya seperti itu. Apakah memang situasi ini dimaklumi orang tua? Saya yakin orang tua pasti akan memaklumi. Tetapi hal yang harus dilakukan adalah komunikasi terlebih dahulu. Prinsip keterbukaan itu tadi, terbuka dengan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, dan juga pandangan-pandangan yang ada di diri sendiri itu tadi. Seperti itu. Baik, itu semua Star Lovers ya, yang baliknya harus ke diri sendiri lagi, yang juga menjadi mungkin ini ya penyeimbang kita untuk bisa saling terikat dengan nilai-nilai yang ada, budaya dan juga kesehatan kita semua. Baik, Mbak Mala, Bu Eri dan juga Mbak Devi, terima kasih banyak. Ini kayaknya emang obrolannya kurang waktunya ya. Kita bisa ulik lagi bersama, belum lagi nanti kalau ngomongin tentang kedudukan misalnya berkeluarga sebagai anak pertama, kedua, ketiga, itu kan beda lagi situasi kasusnya ya, dengan nilai budaya dan lain sebagainya. Belum lagi generasi Z dan juga milenial dan Alpha, itu juga masih panjang lagi. Baik, Salovers, ini dia akhir dari obrolan kita di pagi hari ini di Harmoni Keluarga. Sekali lagi terima kasih banyak untuk 3 Sri Kandi yang luar biasa hari ini. Semoga bisa selalu menyeimbangkan diri dengan situasi ada, selalu bahagia dan juga bisa membahagiakan orang di sekitar kita. Terima kasih banyak Salovers, terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sun. Bagi pamit, stay happy, healthy and wealthy. Terima kasih dan sampai jumpa.